dikirimnya ke Traveler, SBM. saat ini saya sedang berada di Tur Merapi. Kita akan menikmati Tur Merapi Jeep. Dan kita sekarang sama Pak Sinten, Pak? Pungki. Pak Pungki. Ya, jadi kita akan jalan-jalan traveler. Kita akan menikmati. Dan ini, nah ini traveler. Oke ya. Oke. Terus simak keseruan kita di Melaku. Untuk kesekian kalinya, aku dan dua temanku yang tunanetra mengadakan rekreasi di tempat umum kembali. Setelah sebelumnya kami pernah mengunjungi pantai, air terjun, dan juga beberapa objek wisata lainnya, kali ini kami ingin mencoba sesuatu yang baru. Ya, kami mendapatkan informasi bahwa ada tempat yang bisa dikunjungi di kawasan Yogyakarta. Suatu kawasan yang menjadi saksi bisu gimana ganasnya Gunung Merapi ketika tahun 2010 mengamuk dan menelan berbagai banyak korban baik benda maupun harta serta jiwa. Setelah mengumpulkan informasi baik dari teman maupun dari internet, akhirnya kami berkunjunglah ke Kaliurang, Yogyakarta. Di sini seperti biasa kami tidak naik angkutan pribadi. Dari Surabaya, kami menggunakan kereta api turun di stasiun Tugu, dan kami lanjutkan menuju ke Kaliurang dengan menggunakan angkutan online hingga menuju ke penginapan. Dan di penginapan inilah kami juga mendapatkan informasi mengenai Tur Merapi, di mana kita bisa naik menggunakan jeep yang telah disediakan oleh beberapa agen perjalanan. Di sini harga jeepnya bervariasi tergantung banyak atau sedikitnya tempat yang akan kita kunjungi dalam tur tersebut. Kali ini kami memilih trip pendek, di mana pada satu sesi kami akan mengunjungi 4 destinasi yang berbeda. Saat ini kami naik jeep buatan Amerika tahun 1960-an, di mana pada jeep ini telah dimodifikasi di beberapa bagiannya. Dan yang unik traveler adalah di bagian kaca depan bisa disandarkan menempel pada bagian kap, sehingga kami bisa merasakan udara yang langsung menempa muka kami dari depan tanpa adanya penghalang. Di sepanjang perjalanan, sopir jeep yang juga selaku guide menjelaskan berbagai hal yang dilewati pada perjalanan kita kali ini. Kalau pas liburan anak sekolah seperti ini ya 3-4 kali lah sehari. Ya, tapi kalau hari biasa karena kita seharian cuma di base camp. Ya, jadi nggak berangkat sama sekali. Ya, karena rezeki kan sudah ada yang ngatur. Kita pasrah aja, yang penting kita usaha. Ya. Ya, kayak gitu-gitu itu anu loh, Pak. Apa? Komunitas gitu. Ya, komunitas. Agen-agen gitu. Merah Jaya apa itu? Tempat kumpul jeepnya. Oh. Ya, jadi ada komunitas masing-masing. Kendaraan Merapi ini ada 29 komunitas. Oh. Apa ya? Iya. Ya, setelah erupsi 2010 itu 2014 erupsi. Oke. 2018 erupsi. Nah, Makanya siaga sekarang. status Kita siaga, ini. maksudnya sampai status siaga itu mulai naiknya itu pada setelah erupsi 2018 itu terjadi erupsi mendadak. Jadi levelnya itu ada di level betul. aktif normal. Harus waspada terus, Ya, jaga-jaga. normal terjadi erupsi, bahkan untuk jeep itu masih beroperasi di sini. Nah, begitu terjadi erupsi, panik, semua diungsikan. Oke, semua dievakuasi, beres semua. Terus malamnya selang 1 hari status dinaikkan ke level waspada. Nah, setelah sampai waspada 2020 level dinaikkan 1 level lagi ke siaga sampai sekarang. Ya, karena Merapi sampai sekarang pun masih Si waduh. Ya,
Jadi kalau malam hari itu kita lihat gunung, pas gunung cerah itu kita bisa lihat lelehan lavanya. Iya. Cuma kalau siang itu nggak kelihatan merah. Karena kalau Cuma ambil kelihatan langitnya asap itu gitu, ya. Cuma dari sini Nggih. karena kita berada di agak sisi sebelah tenggara, Nggih. jadi kurang terlihat lavanya. Karena lava jatuh ke sisi sebelah barat. Nah, ya, arah gunung baratnya. ya sisi sebelah barat gunung. Tak jarang kami pun harus berhenti di tengah jalan untuk menerima penjelasan dari Pak Pungki mengenai hal-hal yang kita lewati dan daerah ini sangat penting. Nah, untuk di depan kita ini ada jembatan dan ada sungai. Sungainya hanya sungai yang nggak ada airnya. Jadi untuk kedalaman itu sekitar 20 meteran. Nah itu, jadi sungai ini dilintasi lava pada waktu terjadinya erupsi 2010. Cuma yang melewati sungai ini dulunya lava pijar. Jadi material air dan batu, pasir dan batu yang lewat sini itu dulunya masih berupa lava pijar atau masih panas. Oh ya, masih ada di bawah tapi masih ada. Dulunya itu maksudnya dulu kan artinya sekarang. Erupsi 2010. Oh ya. Nah ini sebelah kiri ini ada pas sungai, jadi Nah, itu jembatan Mas kirimu Bang. ada sungainya. itu jurang Nah kayak di, gitu. di bawahnya itu ada terdapat batu dan pasir. Cuma sementara ini masih tertutup rumput. Iya. Jadi nggak terlalu terlihat. Kalau aslinya kalau rumputnya pas nggak ada itu banyak batu-batu besarnya. Oke. Nah itu dulu pada waktu turun masih berupa api atau Kayak lava. pijar ya? Ya. Nggak ada airnya. Jadi gini, sungai ini dari dulu, sungai Opak ini dari dulu. Sungai Opak. Ya, dari dulu memang sudah ditambang. Oh, karena Nah, tambang. ditambang. Jadi air itu melewati bawah tanah. Ya. Tambang Karena, pasir, Pak. ya, karena biasanya kalau nambang Ya. batu-batunya nggak diambil. Jadi Iya, di pasirnya bawah itu aja. batu-batu, di atas baru pasir. Iya. Nah, air itu lewat sela-sela batu di bawah tanah. Itu ada 2 tingkat. Oh. Yang atas itu makam kampung, yang bawahnya itu makam masal. Oh ya. Oh. Ya, jadi model kayak terasiring. Ya, ya. Oh, Nah, terasiring, itu. oke. Oh, itu yang bawah itu adalah makam masalnya. Tapi setiap terasnya itu anu lebar. Enggak terlalu lebar sih, hanya Kalau masa berarti ada identitasnya kan tahu? ada tetap ada ya, Mas? ada. Nah, ini korban yang meninggal bertepatan dengan meninggalnya Mbah Marijan. Ya, erupsi pertama 2010 gitu. ya, erupsi pertama tanggal 26 Oktober 2010. Nah, jadi pada waktu kejadian sebenarnya orang-orang ini sudah pada mengungsi, masih di rumah. Mereka pulang untuk memberi makan ternak. Nah, pada waktu memberi makan ternak terjadi erupsi. Awan itu. Mereka nggak sempat lari, jadi mereka kena awan panas. Ya, total semua sebenarnya ada 38 orang. Nah, cuma yang dimakamkan di sini hanya 21. Itu orang yang diketemukan sudah dalam keadaan meninggal. Nah, selebihnya itu sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Ya. Masih hidup Iya, ya? anu, enggak kuat kan itu. Luka bakarnya Iya, tinggi. luka bakarnya. Luka bakar tinggi. Kunjungan kita itu di mini museum adalah wajib. Karena apa? Kunci dari semuanya yang Oke. cerita-cerita ini itu ada di mini museum. Seperti bentuk awan panas, bentuk lava itu seperti apa, efek terkena awan panas itu seperti apa, efek terkena lava itu seperti apa. Itu ada di mini museum semua. Itu berupa foto gitu. Ya ada foto, ada yang berupa barang. Oh. Apa ya? Kalau diraba enggak boleh, karena itu benda yang habis terkena panas biasanya rapuh. Rapuh, iya. Tapi ada yang hanya cuma nempel sedikit saja. Itu kalau sampai terpegang biasanya terus lepas. Nah, nanti storynya hilang. Iya, itu ya. Bidang kesehatan di kampung. Kunjungan kita yang pertama adalah ke mini museum, sebuah rumah penduduk yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi. Rumah ini dilewati oleh aliran lava Gunung Merapi pada saat 2010. Dan untungnya pada saat itu tidak ada penghuni rumah yang menjadi korban.
Namun, rumah dan perabotannya menjadi saksi bagaimana ganasnya awan panas Gunung Merapi. Ya biar berwisata nanti ada retro pipis juga ada. Ada. Oh ya udah sip. Ada warung nggak, Pak? Ada Pak. Nah, kalau kuliner nggak ada sih, karena kulinernya kuliner umum aja lah. Iya ya. Indomie Tempat-tempat. atau kuliner biasa. Kita masuk jalan yang jalannya wis ke aspalan. Iya. Seperti biasa, aku harus mendeskripsikan kondisi jalan yang kita lewati kepada dua orang temanku yang tunanetra dengan memanfaatkan sisa penglihatanku yang sangat terbatas. Ada bekas rumah Iya. dijadikan mini museum tempat mengumpulkannya benda-benda yang terkena awan panas. Mudun ya, iki mudun. Ini turun. Mudun ah, Iya. mandek. Sing niki Pak berarti ya. Mini museumnya? Mini museumnya yang ini rumah ini. Ah. Oke. Ya benar. Yuk terus. Oh iya gitu. Nah itu kacanya. Ya iku kaca sing sak diturokno. Ya, oh. Ini bisa dinaikkan karena itu Ayo Mas tuh. bagian tepi. Itu biasanya kalau kita bilangnya kerak. Ya, dan kalau model batu yang seperti ini, yang halus seperti ini karakternya kerak. Tapi seratnya ini tipis-tipis. Kalau dipecah nanti dapatnya tipis-tipis. Setelah sampai di tempat ini, kami pun bersyukur karena kami masih bisa meraba beberapa benda yang jadi korban erupsi Gunung Merapi. Nah, batunya modelnya seperti ini. Kalau yang Nah, gini traveler kondisinya. Nah, ini terbuka. agak maju dikit. Oke. Oke. Oh, stop untuk sebelah kanan bapak-bapak semua. Jadi nggak bisa terlalu ke kanan. Jadi agak maju dikit supaya pas ke kanannya. Oke. Nah, oke, ke kanan pas. Di sini ada bekas tulang sapi yang terkena erupsi. Jadi pada Kerangkanya toh ya? iya hanya Tengkorak. kerangkanya saja. Nah, tapi pada waktu terkena erupsi itu enggak langsung menjadi kerangka enggak. Jadi seperti sapi. Cuma sapi apabila terkena awan panas itu kondisi kulitnya mengering atau mengeras. Sedangkan tubuhnya akan membengkak. Oh, malah Jadi, membengkak. Iya. Ya? Itu karena apa? Jadi air yang ada di dalam tubuh dipaksa untuk keluar atau menguap. Oh, betul Ya, tapi pori-porinya Nggak keburu pecah ya? tertutup. Lo ya? Kalau kena panas kan pori-porinya langsung menutup. Iya, betul. Ya itu. Nah, Sekarang jadi tinggal tulang tok. Tengkorak. tinggal tulang tok. Setelah Tengkorak. Tapi proses mas- pembusukan masih membentuk tubuh atau ngelumbruk. masih Bentuk-bentuk membentuk sing tubuh. ngadeg. Jadi dia Oh, bentuk diberdirikan tubuh. Ngadeg. diberi Dirangkai. Penyangga. besi. Ya. Dirangkai. Dirangkai. Konstruksi lagi. Iya, Rekonstruksi. Berarti rangka sapi ya? Iya, rangka sapi. Setelah tadi kita melihat di bagian luar, sekarang waktunya kita masuk untuk melihat bagian dalam, guys. Hati-hati ya. Nggih, Pak. Nggih. Ada dinding. Dinding. Nah, itu hati-hati. Awas naik, kalian naik titik. Oh, Mas, taban atasmu. Yang ini juga agak pendek. Ya. Di ruangan ini kami menjumpai beberapa benda dan juga alat gamelan seperti halnya bonang yang sayangnya tidak bisa kami pegang. Dan kami juga mendapatkan penjelasan tentang foto-foto yang terpampang di ruangan ini. Foto awan panasnya. Jadi awan panas itu berbentuk seperti Ras. Domba ya, putih. Oke. nah, kalau kipas kan halus. Itu yang gembel. Jadi Kalau merentul-merentul. Iya, bentuknya seperti itu. Panasnya bisa mencapai 700 derajat Celcius. Innalillahi. Oh ya wis, masalah. Kecepatan yang tertinggi pada Oke, waktu terjadinya jalannya itu, erupsi ya, 2010 mencapai 70 km per jam. Itu pun hanya awan panasnya saja. Nah, awan panas itu terbentuk dari abu vulkanik. Jadi itu hanya nanti contoh abu vulkaniknya nanti kita kasih tahu. Nanti kita bisa pegang juga. Iya, bisa. Awan Nanti panas itu posisinya ada abu di sana. atau uap air? Uap air. Abu, Pak. Oh, Abu. oh yo. Jadi material ganas. abu. Nah, dan abu ini pas pada waktu terjadinya erupsi 2010 itu bercampur dengan pasir. Abu vulkanik itu dihasilkan dari zat belerang.
Oke. Nah, di sini ini ada kursi yang bentuknya agak sedikit utuh. Karena pada waktu kejadian benda-benda ini tertimpa reruntuhan dari atap. Tertutupi, Jadi, nggak awan kena panas, langsung. Atap runtuh Iya. dan menutupi benda-benda ini. Ini dibawa oleh awan panas, Pak. Batu itu sebesar sebesar ini. Iya. Jadi untuk kampung-kampung dari daerah sini atau di daerah Kaliurang itu mengalami erupsi mulai dari 94. Mulai dari 94, 97, 2006, 2010. Ya, saya bayangkan rapinya karena sering gitu loh. Dari api. Iya. Kompak. Jadi untuk daerah sini itu memang digunakan sebagai wisata minat dengan keadaan gunung. Ya makanya untuk di sini itu digunakan sebagai wisata minat khusus. Artinya tidak boleh orang pakai mobil pribadi, nggak boleh lewat. Benernya. Oke. Ya, tapi kita tidak menutupi hak orang lain untuk berkunjung ke sini. Oke. Jadi Lebih baik ada kita pemandu. biarkan saja. Dengan mobil pribadi. Yang penting Oke. pada saat akan terjadi erupsi kita sudah bersiap terlebih dahulu. Ini jumlahnya banyak satu set. Mohon kalau penjelasan saya kurang jelas, langsung ditanyakan. Siap Pak, siap. Nah, ini agak maju lagi Pak. Oke. Nah, stop di depan Bapak ini ada bekas maaf untuk Nggak bisa dipegang. ya. Iya, iya. Apa Pak? Di depan Bapak ini ada bekas jam yang terkena erupsi. Jadi jam itu bentuknya seperti jam yang terbakar. Jam dinding. Jam dinding yang terbakar. Nah, jarum itu sudah menempel. Jadi sudah nggak bisa gerak lagi. Jam berapa itu? Menunjukkan pukul 12 lebih 15. Oh, 12 kejadiannya itu ya, lebih berarti 15. ya? Itu waktu kejadian rumah ini terkena awan panas. Cuma kejadiannya malam hari Siang. Oh, malam. atau dini hari. Nah, jadi untuk harinya itu hari Jumat tanggalnya 5 November 2010 atau tepatnya Kamis malam. Selain ditampilkan mengenai erupsi Gunung Merapi, di tempat ini juga disajikan beberapa foto mengenai aktivitas penduduk saat terjadi erupsi Gunung Merapi. Agak turun. Turun, rata dingkluk turun. Agak turun. Nah, oke. Hati-hati Oke. ya. Nah, oke, kita agak maju ke sini. Ada magic jar juga yang sudah hancur. Ini ketel. Ketel itu untuk nanak nasi. ya. Sekarang kita tiba di bagian dapur traveler. Di sini kita menjumpai berbagai peralatan yang masih bisa kita lihat. Namun sayangnya tidak bisa diraba traveler, mulai dari LPG, ketel, dan lain sebagainya. Oke, berhati-hati. Awas dingkluk titik, dingkluk titik anak gerbang. Oh, udah. Masuk. Wes, sip. Turun. Nah, itu material dari abu vulkanik yang ini, Pak. Mas, Abu anu apa, Mas? vulkanik. Enak. Pak warnanya apa Pak? Itu warnanya abu-abu. Apa aja? Ini nih. Nah, ini. Oke Pak. Ini juga. Warnanya beda sama pasir kalau bangun rumah beda. Dan kali ini traveler, kami berkesempatan untuk meraba sisa abu vulkanik erupsi Gunung Merapi. Dan kunjungan kali ini kami sangat senang karena meskipun kami tidak bisa menikmati secara tampilan visual, namun kami bisa merasakan bagaimana kesedihan dan kesengsaraan warga saat terjadi erupsi Gunung Merapi. Namun tempat ini bukanlah tempat terakhir tujuan kita traveler. Kami masih akan mengunjungi beberapa destinasi lainnya yang akan kami bahas di episode-episode berikutnya. Jadi, tetap setia di channel ini ya untuk menyimak bagaimana penyandang tunanetra bisa jalan-jalan di tempat publik. Dan kali ini episode erupsi Gunung Merapi. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video-video menarik berikutnya. Ingat, jaga kesehatan, jaga kondisi, kurangi stres, dan ayo melaku-melaku. Dadah, assalamualaikum.